Hai teman-teman, welcome to my YouTube channel. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sistem informasi manajemen. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Johan Richie Purba, NIM 72114190006, jurusan akuntansi A 2019 Universitas Negeri Semarang. Dosen pengampu adalah Pak Prabowo Yudo Jayanto, SE, MSA. Oke, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada 8. Yang pertama itu ada memahami evolusi perangkat keras komputer hingga secanggih saat ini. Kemudian dari 2 sampai 8 bisa kita baca sendiri. Selanjutnya itu ada subbab pengantar sistem informasi. Saya sederhanakan ada 5. Yang pertama itu ada sejarah sistem informasi. Kemudian yang kedua ada pengantar arsitektur komputer dan komunikasi. Kemudian yang ketiga ada evaluasi di bidang aplikasi komputer. Kemudian yang keempat itu ada pengguna sistem informasi dan manajer sebagai pengguna sistem informasi. Yang kelima itu ada peranan informasi dalam pemecahan informasi manajemen sama masa depan teknologi informasi. Selanjutnya itu yang pertama itu ada sejarah sistem informasi. Jadi pada masa 500 tahun masa purba, informasi disampaikan yaitu dengan melalui batu, kayu, papirus, atau tanah liat. Kemudian pada tahapan itu ada 4 tahapan berkembangnya sistem informasi. Yang pertama itu periode pertama adalah pramekanik, di mana bangsa Venesia atau Yunani kuno menyampaikan informasi dengan menulis di simbol. Kemudian yang kedua itu ada mekanik. Pada masa periode kedua mekanik, diciptakanlah mesin cetak Gutenberg dari Jerman dan komputer atau mesin hitung ciptaan Blaise Pascal. Kemudian pada periode yang ketiga ada elektromekanik, yaitu terciptanya telepon dan kode Morse komunikasi antar jarak jauh. Kemudian yang keempat itu ada elektronik. Jadi pada tahun 1960, Departemen AS yang bernama ARPANET menciptakan internet semakin canggih hingga sampai saat ini. Contoh pada masa dulu. Kemudian yang pertama itu ada evaluasi peranti keras komputer. Pada saat itu terciptalah ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator. Pada 1956 diciptakan oleh John Mauchly dan J. Fresfer Ecker, insinyur Universitas of Pennsylvania. Setelah berkembangnya ENIAC kemudian disusul oleh ENIFAC, satu Remington Rand. Pertama kali digunakan oleh Biro Sensus Amerika Serikat pada 1951 dan 3 tahun kemudian digunakan oleh General Electric. Kemampuannya itu dapat melakukan 2000 kalkulasi per detik. Seiring perkembangan zaman, IBM pun tidak mau kalah. Biarpun dia tidak duluan terbit, dia mengeluarkan sebuah sistem yang bernama IBM System Strips 360 pada pertengahan 1950, di mana pada saat ENIAC dan UNIVAC itu pengguna belum dapat melakukan perintah secara penuh. Nah, di sini pada saat IBM, komputer pertama itu yang dapat melakukan perintah pengguna secara penuh. Kemudian selanjutnya ada komputer berukuran kecil. Pada awal tahun komputasi, pengguna tidak dapat mengakses fasilitas pusat komputasi. Jadi pada tahun ini adanya departemen yang memonopoli fasilitas informasi. Jadi pengguna tidak dapat menggunakan atau mengomunikasikan kebutuhan informasinya dengan sendirinya. Dia harus menghubungi spesialis informasi. Kemudian karyawan yang memiliki tanggung jawab penuh dalam spesialis informasi itu adalah seperti analisis sistem, pemrogramer,
ada yang basis data atau database, kemudian spesialis jaringan, dan webmaster. Pada saat itu kan pengguna tidak dapat mengakses penuh. Jadi pada tahun 1982, IBM meluncurkan personal komputer atau PC secara universal, di mana pengguna telah dapat memenuhi informasi tanpa harus melalui spesial informasi. Jadi pada tahun 1982, IBM meluncurkan PC-nya secara universal itu karena sistem komputer mini kecil, relatif kuat dan murah. Kemudian yang ketiga, kalau nggak salah ketiga ada hukum Moore atau Moore's Law. Maksud bunyinya adalah bahwa kekuatan sebuah komputer akan meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan dengan mengeluarkan sejumlah biaya tertentu. Selanjutnya, pengantar arsitektur komputer. Kunci dari sebuah komputer adalah prosesor. Dan Windows adalah sebagai penggerak untuk menjalankan input-output alat penyimpanan data, operasi data. Kemudian ada unit pemrosesan sentral atau CPU, yaitu mengendalikan seluruh komponen lain. Kemudian ada memori akses acak atau RAM, yaitu tempat kerja sementara CPU. CPU dan RAM akan terletak pada motherboard. Selanjutnya ada pengantar arsitektur komunikasi. Komunikasi, suara dan data dapat disampaikan harus membutuhkan dengan modem. Modem adalah alat peranti keras yang memodulasi sinyal digital komputer. Mati atau hidup seperti saklar lampu ke sinyal analog, misal suara. Komputer dapat berkomunikasi melalui jaringan nirkabel, yaitu dibutuhkan modem baru, yaitu modem digital, berapa tersambung ke kabel yang membawa sinyal ke TV rumah. Yang lain tersambung ke saluran telepon, seperti sinyal televisi dan telepon. Selanjutnya itu ada solusi masalah keamanan, yaitu membeli peranti lunak atau keras firewall, kemudian menentukan keamanan saat instalasi. Contoh gambarnya ada seperti ini. Selanjutnya yang ketiga itu ada evaluasi di bidang aplikasi komputer. Ada 4. Yang pertama itu ada sistem fisik, yaitu sumber daya berwujud. Kemudian ada sistem virtual. Sistem virtual adalah sistem sumber daya informasi yang mewakili sistem fisik. Kemudian ada sistem terbuka, yaitu berinteraksi dalam lingkungan yang melalui aliran sumber daya fisik. Kemudian ada sistem tertutup. Selanjutnya ada sistem pemrosesan transaksi. Sebelum komputer ada, sistem virtual adalah mengombinasikan dari proses manual, mesin pembukuan digerakkan kunci, dan sistem kartu berlubang memproses data perusahaan. Sistem berbasis komputer, yaitu Electronic Data Processing System atau EDV, kemudian ada Accounting Information System atau AIS, kemudian ada Transaction Processing System atau TPS. Kita bisa melihat di situ ada alur sistem fisik perusahaan. Kemudian ada sistem informasi manajemen. Yang ketiga itu ada sistem kantor virtual atau virtual office system. Kemudian yang keempat itu ada sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system. Kemudian ada pengguna sistem informasi. Kemudian ada tahapan pemecahan masalah. Menurut Herbert Simon, pemecahan masalah akan terlihat dalam 4 hal. Hal pertama itu aktivitas intelijen, ada aktivitas perancangan. Keempat itu ada aktivitas peninjauan, penilaian pilihan-pilihan masa lalu. Masa depan teknologi informasi itu didorong oleh biaya rendah, berukuran kecil, bergerak, terhubung, meningkat kekuatan komputer dan komunikasi. Oke,
Terima kasih telah memperhatikan presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.